Hai teman-teman, balik lagi bareng gue Rizky Hardiansyah. Kali ini di channel YouTube gue bikin program judulnya Quran Change the World, yaitu tentang membahas 1-2 redaksi ayat Al-Quran yang tujuannya ingin mengubah dunia, mulai dari mengubah diri kita sendiri. Dan gue awali episode kali ini dengan judul yang cukup menarik, yaitu Aku Harus Memulai Dari Mana. Tentu pada episode pertama ini gue mulai dengan panduan Al-Quran atau panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menunjukkan terhadap Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad bertanya, aku harus memulai mengubah segala sesuatu ini dari mana? Maka ketika Nabi Muhammad bertanya demikian, Allah menjawab dengan turunnya Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan ayat inilah yang akan kita bahas hari ini. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 kita sudah hafal semua bunyinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Teman-teman tahu nggak? Core atau esensi daripada 5 ayat ini tuh arahnya kemana? Nah, gue temuin 5 ayat ini esensinya adalah tentang membaca. Artinya kayak Allah itu nyuruh kita itu mengawali segala sesuatunya membaca dulu. Dan gue dapetin esensi dari ayat 1-5 di Quran surat Al-Alaq ini tentang 3 konsep membaca. Jadi Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 itu mengajarkan kepada kita tentang 3 konsep membaca. Apa aja itu? Yang pertama, membaca diri sendiri. Tentunya ini adalah konsep mengenali diri kita. Konsep mengenali siapa sih diri kita yang sebenarnya. Imam Ghazali itu pernah merefleksikan di dalam kitab Kimia Us-Sa'adah. Dia merefleksikan kepada dirinya, aku ini dari mana? Kemudian aku ada di dunia ini untuk apa? Dan akan kemana? Setidaknya ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mampu membantu kita untuk mengenali siapa diri kita. Dan yang paling membantu kita untuk mengenali siapa diri kita itu menurut gue, yang selama ini gue praktekkan dalam kehidupan gue, adalah tentang konsep bahwa kita tuh mesti fokus pada diri kita sendiri aja, tanpa harus membandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain punya jalannya masing-masing, orang lain punya tracknya masing-masing, orang lain punya takdirnya masing-masing. Kita jelas berbeda. Kenapa? Karena kita bukan orang lain. Kita punya takdirnya sendiri, kita punya porosnya sendiri, kita punya jalannya sendiri. Maka fokuslah pada diri kita tanpa harus membandingkan diri kita dengan nasibnya orang lain, tanpa harus iri terhadap orang lain, tanpa harus hasad kepada orang lain. Dengan cara seperti itu, kita akan mengenali diri kita itu siapa, sehingga kita menjalani hidup jauh lebih bahagia dan jauh lebih tenang tanpa harus memikirkan orang lain. Kayak kita tuh nggak harus berlomba loh dengan orang lain mengenai takdir dan nasib. Satu quotes yang pernah gue kemukakan adalah, semuanya itu bukan tentang perlombaan siapa yang paling cepat dan siapa yang selesai duluan, tapi adalah siapa yang paling memberikan manfaat di dunia ini. Jadi lu tuh nggak usah khawatir, kita semua nggak usah khawatir kalau teman kita sudah punya nasib yang baik. Justru kita harus bersyukur, kita harus support dia. So, kita nggak usah iri, kita cukup support dia dan kita fokus pada diri kita supaya bagaimana mengejar cita-cita yang kita inginkan. Pada akhirnya tentang komparasi. Nah, komparasi yang gue maksud di sini adalah jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi coba bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Maksudnya kayak apa? Membandingkan diri kita yang hari ini dengan diri kita yang kemarin. Sudahkah meningkat? Sudahkah upgrade? Jangan sampai hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Usahakan sebisa mungkin hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Karena itulah orang yang beruntung. Dia yang lebih baik dirinya meskipun 1% di hari ini daripada dirinya yang hari kemarin. Lalu yang kedua itu tentang membaca alam semesta. Nah, tentang membaca alam semesta ini, gue pengen ngasih panduan Al-Quran yang sangat indah, cara agar supaya manusia membaca alam semesta. Quran tuh di dalam Quran surat Yasin kalau nggak salah, itu ada satu ayat yang bunyinya, la syamsi yang bagi laha antudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahu. Dan kalau kita gali ayat ini tuh artinya, dan tidaklah matahari dapat mengejar bulan, juga tidaklah siang dapat mengejar malam. Setiap benda-benda tersebut memiliki porosnya masing-masing. Lihat deh cara Al-Quran ngajarin kita untuk membaca alam semesta. Indah banget. Kita itu nggak sekedar
suruh untuk meneliti bahwa bulan tuh begini, bahwa matahari tuh begini, siang tuh konsepnya seperti ini, malam tuh konsepnya seperti ini. Tapi Al-Quran itu kayak ngasih refleksi kepada diri kita. La syamsi yang bagilah ang tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar kullu fi falaki yasbahun. Lihat deh, kayak Allah tuh ngasih tahu, lihat deh alam semesta itu. Minimal kamu lihat dua benda, yaitu matahari dan bulan. Kamu lihat deh, matahari itu nggak mungkin bisa ngejar bulan, karena matahari memang tugasnya pada siang hari, sedangkan bulan menyinari di malam hari. Begitu juga siang nggak bisa ngejar malam, dan malam nggak bisa ngejar siang. Pada akhirnya Allah bilang untuk benda-benda ini setiap mereka punya jalannya masing-masing. Coba refleksikan ke diri kita. Kamu tuh nggak perlu deh ngebandingin mungkin kamu yang bulan dan temanmu yang matahari. Kenapa? Karena kamu dan temanmu punya jalannya masing-masing, punya fungsinya masing-masing. Kalau kamu matahari, maka fungsikan dirimu sebagai matahari untuk menyinari siang. Dan temanmu yang bulan itu ya biarkan dia menyinari malamnya. Bagi tugasnya masing-masing, kolaborasi, sehingga alam semesta menjadi harmonis. Sehingga kolaborasi kamu dengan temanmu yang matahari itu dan kamu itu bulan, itu menjadikan pergerakan yang harmonis. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran, bahwa segala sesuatu itu punya jalannya masing-masing. Hatta bulan dan matahari sekalipun, sampai bulan dan matahari sekalipun, itu nggak boleh satu dengan yang lainnya saling membanding-bandingkan, gitu yang diajarin oleh Al-Quran. Lalu membaca alam semesta ini juga mengajarkan tentang membaca circle dan lingkungan kita. Kita mau jadi apa di masa depan, maka tentukan sejak saat ini, mulai dari memilih teman, mulai dari memilih lingkungan, mulai dari memilih circle kita. Hari ini circle kita membentuk kita menjadi pribadi yang buruk, maka kelak di masa depan kita akan menjadi tokoh yang buruk, menjadi pecundang, menjadi penghancur peradaban. Tapi kalau hari ini kita berada di taman bunga, kalau hari ini kita berada di circle yang baik, yang membentuk karakter kita menjadi baik, maka kelak kita akan menjadi pemimpin di peradaban masa depan. Itu yang diajarkan tentang membaca alam semesta. Yang ketiga, membaca secara letterlet. Ya, gue mau bilang di sini tentang membaca buku. Kenapa? Membaca buku itu meningkatkan kemampuan kognitif, kemampuan IQ, intellectual quotient, atau kecerdasan intelektual. Kamu mau menjadi orang yang cerdas, ya baca buku. Buku adalah jendela ilmu, kita sudah tahu itu semua. Lalu yang kedua, memperkaya diksi. Jadi membaca buku tuh pasti memperkaya diksi untuk mengupgrade komunikasi. Simple, orang tuh banyak yang sulit komunikasi bukan karena takdirnya. Kebanyakan orang gak bisa komunikasi dengan baik karena dia gak punya diksi, gak punya kumpulan kosakata di kepalanya, sehingga untuk mengucapkan segala sesuatunya tuh sulit. Tapi ketika kamu punya banyak diksi, punya banyak tabungan kata-kata di kepalamu, mau ngomong dengan siapapun nyambung. Mau ngomong dengan siapapun nyambung. Kamu baca buku sejarah, ngomong dengan guru sejarah bakal nyambung. Kamu baca buku komunikasi, dengan guru komunikasi bakal nyambung. Jadi membaca itu memperkaya diksi untuk mengupgrade komunikasi. Lalu yang terakhir, saya mau kasih tahu, tidak satupun tokoh sukses di dunia ini kecuali pasti pernah membaca buku. So teman-teman, cukup dari gue. Semoga pada pertemuan pertama tentang Quran Change the World ini dapat menginspirasi teman-teman semua, sehingga itu akan menjadi modal bagi kita untuk mengubah dunia, mulai dari mengubah diri kita sendiri. Cukup dari gue, Rizky Hardiansyah, menulis di bumi, melangitkan mimpi.